Shalom, apakah teman-teman pernah merasakan atau melakukan sistem kebut semalam untuk menghadapi ujian? Saya yakin hampir semua pernah, termasuk saya juga. Kita baru mulai belajar di malam harinya, belajar berjam-jam, belajar mati-matian untuk menghadapi ujian yang akan dilaksanakan esok paginya. Apa yang teman-teman rasakan saat menghadapi ujiannya? Saya yakin kebanyakan dari kita akan kesulitan dalam menghadapi ujian tersebut. Atau kalaupun bisa, itu materinya hanya bertahan sementara aja, tidak akan bertahan lama. Wajar saja karena otak kita tidak dicipta untuk menguasai satu hal hanya dalam sekejap saja. Kita perlu proses perulangan agar otak bisa memproses informasi tersebut dengan lebih baik dan lebih matang. Demikian juga kehidupan rohani kita dan pertumbuhan iman kita. Kita tidak bisa mengenal Tuhan Yesus hanya dengan sekedar satu pengalaman rohani, atau satu kali baca Alkitab, atau hanya mengikuti satu kali event aja, event besar misalnya camp atau retreat. Nah, ada satu konsep yang terkait perkembangan dan pertumbuhan keahlian yang disebut deliberate practice. Konsep ini artinya adalah latihan yang disengaja. Kita melakukan proses bertahap dan proses belajar yang efektif untuk menguasai satu hal. Nah, konsep inilah yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Tidak hanya mengaitkannya dalam pekerjaan atau belajar aja, tapi kita juga coba akan kaitkan dengan kehidupan rohani kita. Bersama saya, Jerman Simarmata, mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Brawijaya. Istilah deliberate practice pertama kali dikenalkan oleh Anders Ericsson, seorang psikolog yang sering meneliti bagaimana seseorang dapat menjadi expert dalam bidang tertentu, misalnya seperti musik, olahraga, catur, atau bahkan kedokteran. Dalam artikelnya yang berjudul The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance, Ericsson menyimpulkan bahwa orang-orang yang memiliki keahlian dan kemampuan khusus tersebut tidak semata-mata atau tidak secara alami muncul begitu saja, melainkan melalui proses yang berulang dan proses yang bertahap. Mereka melakukan latihan yang terfokus, latihan yang disengaja, atau deliberate practice. Nah, dengan tujuan untuk memperbaiki atau mengembangkan sesuatu, ada improvement di situ. Berbeda dengan latihan-latihan pada umumnya, sebenarnya latihan deliberate practice ini memiliki 4 ciri utama. Yang pertama adalah memiliki tujuan yang jelas. Latihan yang efektif adalah latihan yang terarah, punya arah. Jadi kalau diibaratkan pemain sepak bola, misalnya Steven Gerrard, dia kalau latihan itu nggak cuman main-main aja gitu, nggak setiap hari main, tapi fokus kepada satu hal spesifik. Misalnya dia kurang dalam passing, maka latihannya akan ditujukan pada latihan passing. Atau misalnya bodinya kurang bagus, dia akan melatih strength-nya atau menguatkan ototnya dalam latihan fisik. Jadi ada hal yang spesifik untuk dilatih. Dan demikian juga kalau kita dalam kehidupan rohani kita nggak bisa semata-mata asal-asalan latihan. Kita perlu satu tujuan yang jelas. Kita perlu menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah dan manusia yang berdosa. Tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita perlu suatu juru selamat. Nah, dalam mengenal dan juru selamat itulah yang menjadi tujuan kita. Yang kedua adalah fokus dan konsentrasi penuh. Deliberate practice tidak bisa dilakukan sambil lalu hanya lewat begitu saja, atau ya tidak bisa juga dilakukan hanya waktu-waktu luang aja, waktu-waktu yang sedikit. Perlu ada konsentrasi penuh. Kalau misalnya ibarat belajar, kita tuh belajar 2 jam, 3 jam benar-benar fokus, konsentrasi, sampai-sampai otak kita itu kalau berdasarkan neuroscience itu perlu menguras glukosa yang tinggi. Jadi kalau misalnya kita belajar dengan konsentrasi penuh, kita bisa cepat lapar. Nah, seperti itulah konsentrasi gitu ya. Jadi dalam mengenal Tuhan juga kita perlu menyerahkan seluruh fokus kita, seluruh hidup kita, dan bahkan seluruh waktu kita. Nggak cuman dari satu hari sebanyak 24 jam kita hanya menyisihkan 10 menit
20 menit, tapi kita perlu menyisihkan seluruh waktu kita. Yang ketiga ada refleksi dan umpan balik. Latihan deliberate practice itu tidak lepas dari evaluasi. Kita perlu tahu apakah kita sudah benar-benar memperbaiki kekelemahan kita. Misalnya kalau belajar perlu kita tahu kita sudah pahami materi ini, apakah kita cek melalui ngerjain soal, apakah kita saat ini sudah menjawab soal yang lebih baik daripada sebelumnya, perlu evaluasi. Dan Erikson juga menyatakan bahwa kita perlu yang namanya feedback dari guru, mentor, ataupun pelatih kita. Dan dalam pertumbuhan iman kita juga dapat dibantu melalui Roh Kudus, dibantu juga dengan firman Tuhan, sehingga kita tahu apa yang baik dan buruk, kita tahu kita sudah melakukannya atau belum melalui firman Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, yang paling berat, yaitu keluar dari zona nyaman. Jadi deliberate practice ini sangat tidak nyaman gitu ya, mengalami ketidaknyamanan. Misalnya kalau kita lihat musisi atau ya musisi lagi konser, kelihatannya kalau lagi konser tuh fun, terus kalau lagi main-main musik gitu aja sangat fun, tapi kalau sebenarnya lagi latihan serius itu funnya ngedrop gitu, funnya tidak begitu menyenangkan gitu, karena melakukan hal yang tidak kita kuasai gitu. Dan demikian juga dalam hidup kerohanian kita ini bisa berarti kalau mengikut Tuhan pasti kita harus berani meninggalkan kedagingan kita, hal-hal yang menurut kita lebih nyaman gitu. Kita harus berani pikul salib, seperti itu. Nah, menariknya prinsip-prinsip dari deliberate practice ini sangat berkaitan erat dengan Alkitab gitu ya. Tidak hanya belajar dan bekerja aja, tapi melalui deliberate practice ini, misalnya kalau dari menurut Cal Newport di bukunya bukunya berjudul Deep Work, dia merekomendasikan seorang yang kerja kantoran itu melakukan kegiatan atau latihan yang para atlet atau musisi lakukan juga gitu. Jadi bisa diterapkan di berbagai bidang, termasuk juga kerohanian kita. Kita akan coba ulik ayat-ayat Alkitab yang selaras dengan deliberate practice ini. Yang pertama adalah tujuan yang jelas, yaitu mengenal Kristus. Dalam Filipi 3 ayat 14 berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus. Di sini Paulus mengenal dan tahu jelas terkait tujuannya, yaitu dia tidak fokus pada hal-hal yang duniawi, tapi fokus dengan panggilan Tuhan, mengenal dia lebih dalam lagi. Yang kedua adalah umpan balik dan teguran. Umpan balik yaitu teguran dan didikan dari Tuhan. Dari Amsal 3 ayat 11-12 berkata, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Tuhan sering memberikan kita melalui feedback, umpan balik, teguran melalui hati nurani kita yang Roh Kudus tegur, lalu berlandaskan firman Tuhan, dan barangkali dari teman-teman kita yang lain, dari teman-teman persekutuan. Jadi perlu kita bersekutu juga dengan teman-teman seiman untuk saling memberikan feedback dan evaluasi. Yang tiga, fokus, itu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pada Yeremia 29 ayat 13 berkata, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi Tuhan tidak bisa ditemukan oleh orang yang setengah hati aja. Kita dibutuhkan fokus dan intensionalitas juga. Perlu doa yang sungguh-sungguh dengan hati yang penuh. Lalu perlu juga saat teduh yang konsisten. Kita perlu hati yang siap untuk diubahkan, siap dibentuk. Lalu yang keempat adalah keluar dari zona nyaman. Ini melalui beberapa ujian. Tertulis dari Yakobus 1 ayat 24 berkata, Yakobus 1 ayat 2-4 berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Ujian dalam hidup bukanlah harus kita hindari. Kita tuh seringkali
takut dengan ujian, kita sering banget jatuh bangun, dan itu sebenarnya nggak masalah, itu bagian dari proses pembentukan Tuhan. Seperti latihan berat membuat kita bertumbuh, demikian juga Tuhan membentuk kita lewat pencobaan dan tantangan. Teman-teman, deliberate practice ini mengajarkan kita bahwa kemampuan dan hal yang bisa kita kuasai tidak semata-mata terjadi secara instan, melainkan melalui berbagai proses yang konsisten dan fokus yang penuh, serta kita juga akan menghadapi hal-hal yang tidak nyaman, gitu, tidak enak. Tapi sehingga kita perlu latihan rohani setiap hari. Jadi jangan takut gagal, jangan malu kalau kita masih jatuh bangun. Kalau kita misalnya masih melakukan kesalahan yang sama atau masih kesulitan dalam menghadapi tantangan, jangan takut, itu adalah bagian dari proses Tuhan membentuk kita untuk bisa lebih mengenal Dia lebih dalam lagi. Jadi selamat menikmati proses yang Tuhan berikan kepada kita. Lakukanlah deliberate practice, pahami ciri-ciri utamanya yang mungkin bisa kita terapkan juga dalam kehidupan rohani kita. Tuhan Yesus memberkati.